Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Cindy Beauty dari jurusan Tadris Biologi Praktik. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi embriologi, tentang proses pembentukan susunan saraf, pusat, dan organ indera, serta anggota tubuh. Nah, langsung saja. Di sini ada pembentukan susunan saraf pusat berasal dari lapisan ektodrem dan lapisan ektodrminal berdiferensiasi. Kemudian ada ektoderm luar atau epidermis, krista saraf atau neural cascle, bulu saraf atau neural tube. Selanjutnya, perkembangan lapisan ektodrem. Pertama, epidermal ektodrem menumbuhkan lapisan epidermis kulit, derivatnya sistem indera, stomodium, rongga hidung, sinus paranasalis, kelenjar ludah, dan proxodium atau kelenjar analis. Selanjutnya ada neural tube menumbuhkan otak, spinal cord, saraf perifer, ganglia, retina mata, reseptor kulit, reseptor pendengaran, dan reseptor perasa neurohipofisis. Kemudian adalah neurofas, menumbuhkan neuron sensoris, neuron kolinergik, sistem saraf parasimpatik, dan sel pigmen tubuh. Beginilah kira-kira gambarnya. Kemudian, nah ini yang di bagian sini disebut dengan mesodrem. Di sini lapisan paling luar disebut dengan lapisan di sini disebut dengan endodrem. Dan ini disebut dengan neuropat dan ektodrem ini. Nah, sedangkan yang di tengah ini disebut notochord. Nah, kemudian ada perkembangan lapisan mesodrem. Yang pertama, notochord. Nah, notochord berkembang dengan baik pada amphiosus, berkembang menjadi sumsum tulang belakang pada vertebrata. Nah, selanjutnya ada epimer, berkembang menjadi dermatomer atau dermis kulit, skleros atau sumsum tulang, maitom atau otot kerangka. Selanjutnya, mesomer berkembang menjadi organ ekskresi atau ginjal, uretra, ovarium, saluran genitalis. Kemudian ada hipomer berkembang menjadi somatophilus, jantung, sel darah, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Kemudian kita lihat di sini ada gambar dari growth duration and neuralization in mamalia. Ini terdapat pada mamalia. Ini disebut dengan primitive strike. Dan kemudian yang bulat ini disebut dengan notochord process. Yang di bagian sini neuropet, ektodrem, dan ini di mesodrem. Dan di bagian bawah ini disebut dengan endodrem. Kemudian kita masuk ke materi epimering. Sekelompok sel mesenkim menuju pindah ke median, mengelilingi notochord dorsal, mengelilingi bumbung neural, kemudian membentuk verteb yang menyelimuti notochord dan bumbung neural. Kemudian adalah somit menyusun diri, kemudian membumbung, dermatom sebelah luar, dan maitom sebelah dalam. Kemudian ada dermatom menghasilkan mesenkim pindah ke bagian epidermis menuju lapisan dermis. Kemudian kita masuk dalam mesomer, genital rake mengandung sel-sel untuk menjadi gonad. Kemudian nepotom menuju tumbuh menjadi ginjal beserta salurannya. Kemudian masuk ke hipomer, somatic mesodrem dan cyclic mesodrem menemukan kantung insang di daerah faring atau vergout menuju berpasangan. Selanjutnya selap rongga tubuh dan alat dalam. Selanjutnya ada somatic mesodrem menuju menumbuhkan lapisan dermis kulit di daerah lateral dan vertal embrio.
Selanjutnya adalah Slapnik mesodrem, membentuk epimokardium, mesokardium. Nah, selanjutnya ada perkembangan lapisan endodrem, epitelium saluran pencernaan dan derivatnya. Kemudian ada epitelium saluran pernapasan, saluran urin, dan beberapa kelenjar endokrin seperti tiroid dan paratiroid. Organ yang dibentuk menjadi saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Kemudian kita bisa melihat gambar perkembangan sistem saraf diawali dengan proses neurulasi. Nah, induksi notochord pada ectoderm. Pertama penebalan menuju lempeng, kemudian lipatan, alur, dan bulu. Selanjutnya neurulasi primer, diferensiasi lempeng saraf, kemudian pembentukan lipatan saraf, pembentukan alur saraf, dan penutupan lipatan saraf menuju bulu saraf. Nah, seperti ini gambarnya kira-kira. Kemudian masuk menuju neurulasi sekunder, terjadi pada daerah di atas neuropor posterior, kemudian pada daerah lumbar dan ekor, dimulai dengan pembentukan sumsum dan kavitas dari sumsum membentuk rongga bulu saraf. Kemudian indera penglihatan. Pada tahap awal induksi dari bagian calon otak yaitu audition, tumbuh sepasang tonjolan ke lateral yang semakin mendekati epidermal. Kemudian ada ujung evaginasi, pendataran, pelekukan, dan pembentukan cawan atau optic cup. Plakoda lensa mengalami invaginasi, masuk dalam mesodrem, membentuk bola lensa yang dan melepaskan diri dari epidermal. Bola lensa menempatkan diri di tempat di antara bibir cawan optik. Kemudian hubungan antara cawan optik dengan diokaplon makin menyempit membentuk alur sebagai fissura choroidea dan nantinya berkembang menjadi nervus opticus. Perkembangan calon lensa menjadi lensa yang tembus cahaya merupakan proses yang penting. Sel-sel epitel calon lensa berkembang sebagai bahan dasar lensa mata. Nah, seperti ini adalah proses pembentukan mata. Pertama ada yang di bagian dalam neural cavity dan di bagian yang berwarna biru muda ini disebut dengan word of Weberian dan di sini optic stall dan di bagian luar itu ectoderm. Nah, di bagian ini ada lengkungan yang disebut dengan lens invalidation. Kemudian yang biru tua ini kembali melekuk disebut optic cup yang seperti mangkok. Dan kemudian di sini disebut dengan optic nervus. Nah, ini telah membentuk lensa dan yang ini menyatu kembali menjadi kornea. Dan ini menjadi retina. Kemudian indera pendengaran berasal dari lapisan epidermal octoderm. Pembentukan organ indera ditandai dengan adanya penebalan plakoda pada ectoderm yang berhadapan dengan otak. Selanjutnya plakoda nasal pada ini masing-masing berhadapan dengan telencephalon, diencephalon, dan meilencephalon. Nah, bakal telinga yang mulai dibentuk adalah bakal telinga dalam yang berasal dari plakoda otik, baru kemudian bakal telinga tengah dan berakhir pada bakal telinga luar. Nah, kemudian plakoda telinga berasal dari invaginasi ectoderm yang menuju ke dalam dermis sekitar homocephalon, menghasilkan gelembung bakal telinga. Lapisan dari kulit plakoda telinga tengah menjadi telinga tengah dan paling dalam. Nah, telinga luar atau daun telinga ada titik tumbuh epidermis di sekitar tempat plakoda telinga dalam dan berkembang menjadi detik-detik epidermis. Nah, seperti inilah kira-kira pembentukan dari organ dalam di telinga. Selanjutnya ada indera pembau, perkembangan embrional bagian kepala pada usia kehamilan minggu, terbentuk dua bagian rongga hidung yang terpisah.
Kemudian ada daerah fontonasal berkembang sehingga otak bagian depan dan mendukung pembentukan olfaktori. Kemudian bagian medial dan lateral berkembang menjadi nares atau lubang hidung. Kemudian pertumbuhan garis tengah posterior fontonasal dan perluasan garis tengah mesodrem dari daerah maksilaris membentuk septum nasal. Ini janin berumur 5 minggu. Ini lubang hidung, tonjolan mandibula, dan tonjolan maksilar. Pada minggu ke-7 dan ke-8, organ hidung akan terlihat dengan jelas. Seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, indera pengecap berasal dari proses tubulasi pertumbuhan yang menjadi pembentukan glasula. Terdapat 3 lapis bagian bakal pembentuk alat untuk defensif yang menyusun diri menjadi bumbung berongga. Bakal lapis ektodrem, mesodrem, dan endodrem. Nah, ketika tubulus ektodrem saraf berlangsung, terjadi diferensiasi awal pada daerah-daerah bumbung epidermis dan bumbung neural. Bagian depan tubuh menjadi encephalon dan bagian belakang menjadi medula spinalis bagi bumbung neural. Nah, bumbung epidermis menumbuhkan lapisan epidermis kulit, kelenjar-kelenjar kulit, lensa mata, alat telinga dalam, indera pembau, dan indera peraba. Nah, kemudian stomedium menumbuhkan mulut dengan derivatnya seperti lapisan enamel gigi, kelenjar ludah, dan indera pengecap protocadium. Selanjutnya ada indera peraba. Proses pembentukan kulit terjadi atas suatu lapisan luar yang disebut dengan epidermis, berupa suatu epitel dan berasal dari lapisan lembaga ektodrem. Kemudian kulit juga dibangun oleh suatu lapisan jaringan ikat yang disebut dengan dermis dan berasal dari lapisan lembaga mesodrem. Nah, kira-kira seperti inilah gambar dari kulit kita ya teman-teman. Di bagian atas ini disebut dengan peridam, dan kemudian di sini di bagian atasnya sampai sini disebut dengan clothing, dan ini di sini dari atas ini sampai sini disebut dengan epidermis, developing dermis. Kemudian bagian dalam disebut dengan mesenchyme, dan di bagian sini disebut dengan basal layer. Ini berumur dari 7 sampai 18 minggu. Nah, kemudian di bagian sini ada 11 sampai 12 minggu. Kemudian sudah terbentuk ini yang namanya melanoblast. Nah, kemudian ini, kemudian akan terbentuk seperti ini, melanoploid. Nah, di sini disebut dengan dermis dan di sini disebut dengan epidermis, sedangkan bagian atas disebut dengan pernica sewasa. Nah, selanjutnya pembentukan anggota tubuh. Embrio yaitu merupakan sel atau organisme yang hidup masa di awal pertumbuhan yang tidak bisa bertahan hidup sendiri. Misalnya pada manusia yaitu organisme yang berkembang biak secara seksual. Ketika satu sel sperma membuahi ovum, hasilnya adalah satu sel yang disebut zigot yang memiliki seluruh DNA dari kedua orang tuanya. Nah, pada manusia terbentuk embrio antara 3 sampai 5 minggu, masa kehamilan yang sudah tampak rancangan bentuk alat-alat tubuh. Nah, beginilah kira-kira ini sel telur yang akan dibuat, yang telah dibuat ini kemudian akan berkembang. Ini disebut dengan embrio zigot, kemudian berkembang menjadi janin dan kemudian menjadi anak. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan di materi ini. Dan salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.